sekalian, alhamdulillah pada malam yang ke-24 ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang salat bisa secara berjamaah. Kemudian pada itu salam dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa memberikan kita bimbingan lewat sunnah-sunnah. Kemudian daripada itu sekalian, perlu dipahami bahwa dalam bulan Ramadan ini yang namanya salat tarawih hanya pada bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan yang namanya qiyamul lail, qiyamul tahajud atau qiyamul lail. Kemudian saudara sekalian, saya teringat dengan satu kisah Nabi Muhammad SAW. Di dalam dikisahkan bahwa kaum Arab Quraisy sudah bosan melihat Nabi Muhammad SAW yang tambah hari tambah banyak pengikutnya, sehingga ditawarkan kepada Nabi 3 hal oleh majelis Arab pada waktu itu Quraisy, bagaimana sehingga Nabi Muhammad SAW ini berhenti dalam dakwahnya. Lalu ditawarkan ada 3 hal. Pertama adalah harta, yang kedua adalah wanita, dan ketiga adalah tahta, kekuasaan. Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh pamannya, bagaimana kamu ini dalam musyawarah orang-orang Arab ini, orang Quraisy, semua abu-abu muncul di sini bermusyawarahkan kamu untuk dihentikan supaya kamu berhenti saja mendakwakan Allah bahwa Allah itu esa, yang selalu itu saja didakwakan, berhenti saja. Lalu Nabi katakan kepada kaum Arab pada waktu itu, sekiranya matahari diletakkan di pundak kanan saya dan bulan di kiri saya, atau saya hancur karenanya, saya tidak akan berhenti, jalan terus. Jadi dakwahnya harus jalan terus, tidak boleh berhenti. Dia tahu yang kedua, yang tahu tidak masalah, yang penting kita sampaikan dakwah ini bahwa Allah itu esa, Allah itu yang mengatur segalanya. Dia yang ngatur hujan, Dia yang ngatur angin, awan, Dia yang ngatur semuanya. Semua apa yang kita lihat ini Allah semua yang ngatur. Tidak ada pengaturan dari manusia. Makhluknya tidak ada. Dalam makhluk yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita harus tetap bagaimana kita ini mengesahkan Allah bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang mengatur segalanya tentang persoalan kehidupan. Saya katakan tadi waktu Jumat bahwa bisa dibayangkan dari dasar dia berkarir, orang berkarir dari dasar berkarir menjadi lurah, menjadi camat, menjadi bupati, menjadi gubernur, lalu menjadi menteri. Lalu Allah memanggil dia, kalau dia beriman dan bersabar, lalu Allah dia memenjarakan dia dipenjarakan, luar biasa. Bagi orang-orang yang beriman seperti Syekh Qutb, dia katakan waktu dia mau digantung, dia dikatakan oleh raja pada waktu itu, dia bilang, Anwar Sadat, dia bilang, apa yang kau minta permintaan terakhir? Dia bilang, terima kasih bapak-bapak sudah mengantar saya ke tiang gantungan ini, dan juga saya berterima kasih kepada bapak-bapak yang telah mengantar saya ke surga. Dia mengantar ke surga. Begitu bagaimana jiwa iman ini besar sekali, jiwa iman. Iman ini kalau ada iman, mana bosi, mana ribu, mengenai sekolah. Lompok salat kalian. Mana bosi, mana ribu, mengenai ada masyarakat. Mata salat kalian kan kampanye budaya sebenarnya. Ini kita tidak ada lagi, tidak boleh partok-partok karena kan menjadikan sehingga
subuh juga seperti itu. Apalagi pada subuh yang malam kita waktu sampai Prabosi, padahal disuruh siapkan fasilitas, ini mantel ini apa kelegamannya. Kemudian yang kedua yang kita ini memahami bahwa Ramadan ini yang namanya setan itu diikat. Ustaz sudah menyampaikan itu ke setiap masjid bahwa pada bulan Ramadan ini setan itu dibelenggu dan pintu surga terbuka. Ternyata kalau dia lepas dari belenggunya setan luar biasa. Pada ustaz juga biasa dipengaruhi. Saya mau ngomongin apa kamu namanya ceramah nantinya nabosi bahasa salah namanya jadilah. Ternyata ini setan ini tidak berlindung. Padahal kita ini diminta bahwa setan itu adalah musuh yang nyata, musuh yang jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung-ujungnya kita ini berpuasa dan salat adalah bagaimana kita ini bisa bertakwa. Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang punya kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia itu bukan siapa-siapa, tapi hanya orang-orang yang takwa, yang bagus imannya. Tantangan yang kecil-kecil kalau cuma kerikil saja ya sudah dibuat saja. Jauh saya luar biasa, Allahu Akbar. Kemudian problem dengan puasanya apa katanya dunia puasanya digapa apakah ada di peningkatan iman menuju takwa atau stabil tetap saja. Kalau tetap saja berarti kita ini masih rugi. Harus ada peningkatannya. Kita harus peningkatan. Dan hasil daripada puasa ini Ramadan ini kita lihat 11 bulan yang akan datang. Atuna rumalan bagi asis juta mereka sampai secara bulan lalu tua apakah tetap kembali sejuta atau meninggal sejuta. Di situ dilihat hasilnya bahwa kita ini betul-betul menuju surga. Luar biasa Pak, itu surga itu. Pasang saja songkok dengan membaca bismillah itu sudah luar biasa. Pasang baju bismillah, pasang sandal bismillah, keluar rumah bismillah, luar biasa. Kita tingkatkan ini bagaimana mendahulukan Allah daripada semua perbuatan-perbuatan kita yang kita ingin lakukan. Kemudian Bapak dan sekalian, dilarang salat tarawih tawagan luar biasa sampai secara rakaat. Diresapi baik-baik itu bacaan pelan-pelan. Satu huruf saja orang ulama katakan bahwa satu huruf saja kita baca dapat kebajikan daripada 10 kebajikan. Seperti misalnya alif lam mim 3 huruf. Alif lam mim itu 3 huruf 30 kebajikan. Apalagi kalau kita banyak baca-baca, banyak kita ayat tidak baca. Itulah boleh karena berjamaah atau nampak duduk pengompok atau dalam duduk pengompok agak sering geli sejamanya. Sahabat telepon sering apa namanya dalekan mungkin sering kena kenal. Bapak dan saudara sekalian, satu orang beriman didampingi oleh 1000 malaikat. 1000 malaikat yang mendampingi dia. Inilah yang namanya kalau kita ini datang salat seperti ini jihad namanya, berjihad di jalan Allah. Kalau orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu luar biasa, tidak perlu dia takut-takut. Lam yas'alillah, tidak ada ketakutan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketakutan kepada makhluk, kepada makhluk Allah yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lamnya bukan lam biasa tapi lam alif, lam haram. Sama sekali tidak ada, kita tidak perlu takut dengan apa namanya orang karasa apa namanya nyesaukan apa malah setan, tidak usah kita takut.
yang mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim sebagai pelempar setan. Salah yang seperti jauh dari kita. Oleh itu kita ini kalau di sungguh nasa ini luar biasa ini banyaknya orang, tapi yang dapat itu adalah hanya segelintir manusia saja yang bisa datang di masjid ini memenuhi panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu azan itu adalah panggilan Allah. Yang mana kamu lebih mau datangi panggilannya Allah atau panggilannya setan? Manggilnya siapa di sekitar diri? Una tena che dovrà kurang sentawa dan menaik ketambahan. Kami yang modelnya. Jadi biarlah kita sendiri, saya katakan tadi, biar juga orang tidak apa-apa. Tadi dikatakan bagaimana kalau orang tidak bekerja di libur, orang hari Jumat akan datang ini karena lebaran. Saya tidak bisa harus datang sholat Jumat, biar juga orang kita tetap laksanakan. Saya datang juga, saya bilang saya datang. Jangan seperti COVID dulu. COVID dibilang salah saja di rumah saja. Masa di mana tersambayan nanti masih menemani dua orang. Artinya kalau ada bencana mesti di masjid. Ini juga yang menjadikan COVID ini masjid ini dibuka kembali karena COVID. Kenapa takut dengan COVID? Alhamdulillah. Saya setiap Jumat saya tidak ada ketika saya khutbah di sana penghitungan. Saya malah setelah kemarin lagi main dengan anak-anak. Kalau nanti sare kerja kalau saya tanya apa di Jakarta kamar pegawai tetap kemudian sare persoalan sare di rumah yang takat dari nana kata derita. Dia nana pada bayangkan pasar orang kenal Jakarta. Dia nana pada bayangkan. Tapi kata derita di Jakarta masih Jakarta. Tidak boleh tidak ada orang yang pernah tahu takdirnya kapan dan bagaimana, kenapa dia ada pada kabar derita. Itu luar biasa. Gubernur kan mantan gubernur 2 periode. Kelihatannya dia kelakuan dan sampai kata derita sendiri. Kama Presiden Ali Buto, dia nalewa nabayangkan dari gitu Ali Buto. Yang Iran, karena membayangkan bahwa dia akan dibunuh satu keluarga Iran, presidennya. Tapi dia takdirnya seperti itu, takdirlah seperti itu. Saddam Hussein, bagaimana dengan Marwan Saddam Hussein, mata Tondi. Sama yang kita tidak tahu ini kapan kita mati. Kapan kita mati, kita harus berjuang terus bagaimana melaksanakan ajaran Islam. Nah kalau Nabi saya kira karena mati mau muka, nanti ya biji-bijian tak lama punya biji-bijian lama. Berbuat baiklah, supaya orang lain bisa menikmati. Saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada